Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memupuk berbagai macam persiapan duniawi yang akan kita bawa untuk menghadap Allah di akhirat kelak. Oleh karenanya, sisa usia kita, sisa umur kita itu penting untuk kita khidmatkan bagi apa yang akan menjadi bekal kita untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya, kita patut bersyukur bahwa kita diberi kenikmatan duniawi, diberi usia yang panjang, diberi rezeki yang berlimpah, diberi ilmu yang bermanfaat, agar semuanya itu bisa kita khidmatkan untuk kehidupan kita sebagai bekal untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga sebagai khatib saya berwasiat kepada para jamaah semua bahwa kita harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sebagaimana pesan Allah untuk senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Oleh karena itu, mari dalam aspek personal, aspek sosial, aspek komunitas, aspek institusional ataupun berbagai macam aspek yang melingkupi diri kita, perlu kita senantiasa meneguhkan komitmen kita untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita hidup pada era ketika batas antara yang baik dan yang batil semakin samar. Bukan karena hilangnya petunjuk, melainkan karena begitu banyak suara dan informasi yang bersaing merebut perhatian kita. Di era ini ada otoritas baru yang bekerja secara diam-diam, tidak berwujud, tidak berbicara, namun mempengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita yakini. Itu yang disebut oleh para ahli sebagai religious algorithmic authority, sebuah otoritas keagamaan yang dibentuk oleh algoritma, terutama algoritma di media sosial. Fenomena ini muncul seiring berkembangnya platform digital yang menentukan apa yang tampil di depan kita berdasarkan klik, berdasarkan emosi, berdasarkan viralitas dan durasi tontonan dan screen time. Tanpa kita sadari,
algoritma ini mulai mengatur peta pengetahuan kita tentang agama, memilih video yang kita tonton, ceramah yang kita dengar, bahkan tokoh agama mana yang dianggap relevan. Padahal algoritma tidak memiliki iman, tidak mengenal kebenaran, dan tidak memikirkan keselamatan akhirat. Ia hanya mengikuti logika keterlibatan atau engagement dan keuntungan. Kondisi ini menjadikan sebagian besar umat, terutama generasi muda, belajar agama dari potongan-potongan singkat konten digital dan terfragmentasi dan sering pula tanpa konteks. Bahkan banyak yang merasa sudah mengetahui agama hanya dari video pendek, padahal ilmu agama memerlukan kedalaman, memerlukan bimbingan, dan memerlukan sanad yang membutuhkan proses panjang selama ribuan tahun dijaga melalui ikatan sanad dan keteladanan para ulama. Allah telah mengingatkan kepada kita untuk bertanya, senantiasa bertanya kepada ahlinya apabila kita tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian senantiasa bertanya pada orang yang kompeten, terutama dalam hal agama. Kita harus bertanya pada orang-orang yang memegang sanad, pada ulama yang memegang sanad, pada institusi-institusi Islam yang memiliki legitimasi dan otoritas keagamaan yang kuat. Ayat ini menegaskan bahwa rujukan ilmu tidak pernah boleh digantikan oleh sekedar popularitas atau viralitas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu mudah bagi seseorang hari ini terjebak dalam gelembung informasi yang mempersempit cara pandangnya. Algoritma memberi apa yang sebelumnya kita klik, sehingga lama-kelamaan kita hanya melihat satu warna pemahaman. Kita merasa paling benar, paling suci, dan paling tahu, padahal kita hanya dikurung oleh sistem rekomendasi yang direkomendasikan oleh algoritma digital. Inilah mengapa banyak perdebatan agama hari ini sangat keras, bahkan karena bukan karena dalilnya yang mendalam, tapi karena orang hidup dalam dunia informasi yang sempit dan tidak mau mendengarkan selain apa yang algoritma sodorkan kepada mereka. Di sisi lain, algoritma juga memunculkan komersialisasi dakwah. Banyak konten agama dibuat bukan untuk mendidik, bukan untuk mendakwahkan ajaran-ajaran agama, melainkan untuk mengejar penonton. Kalimat-kalimat dibikin meledak-ledak agar viral, bukan agar membimbing hati. Padahal dakwah adalah amanah Allah yang diberikan kepada para ulama, dan kita merupakan bagian dari upaya untuk dakwah itu. Sehingga dakwah bukanlah komoditas, ia adalah pekerjaan hati, bukan sekedar permainan angka dan statistik dan algoritma. Karena itu kita perlu melakukan muhasabah yang mendalam. Jangan-jangan agama kita semakin dipengaruhi oleh layar digital kita. Jangan-jangan pikiran-pikiran keagamaan kita semakin dibentuk oleh screen time, semakin dibentuk oleh video-video yang direkomendasikan kepada kita, sehingga kita kemudian semakin lama semakin meninggalkan Al-Quran sebagai sumber yang hakiki, sebagai sumber yang sejati dalam konteks keyakinan keagamaan. Jangan sampai kita lebih dipengaruhi oleh rekomendasi video daripada nasihat para ulama, nasihat dari lembaga-lembaga yang rojih dalam otoritas keagamaan, lebih tunduk pada algoritma daripada kepada Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka marilah kita kembali menyucikan niat, memperbaiki rujukan, dan menata ulang cara pandang kita beragama, cara pandang kita memahami ilmu agama.
Jadikan masjid sebagai pusat bertanya dan belajar. Jadikan ulama sebagai tempat kembali. Dan jadikan Al-Quran serta sunnah Nabi sebagai kompas utama dalam beragama. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini saya mengajak kepada para jamaah untuk memunajatkan doa-doa kita agar Allah senantiasa melindungi langkah-langkah kita agar tidak terjebak dalam berbagai disrupsi yang senantiasa akan sering memberikan jebakan-jebakan baru dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan spiritual kita. Oleh karenanya, mari kita memunajatkan doa kita, memohon kepada Allah atas segala perlindungan, memohon kepada Allah atas segala petunjuk, memohon kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.